salah satu hal yang akan diterapkan baru adalah bila ada kabar, maka pemberitahuannya akan langsung ke warga. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sini. Kalau masalah pengecekan itu belum ada. Itu pun masalah bunyinya pun di waktu banjir malah tidak bunyi, di waktu panas malah bunyi. Tapi karena malam hari diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi. Ilmu langitnya udah canggih, tapi ilmu di daratnya belum. Ini persoalan mendasar. Jangan sampai nanti begitu kita udah punya banyak toa, udah dianggarkan, maaf pada saat banjir toanya sedang diistirahatkan. Itu sangat konyol menurut kami. Lihat tuh semua tuh orang begitu banyak. Boro-boro PSBB, ngurus tilang aja dioper-oper dari kejaksaan, pengadilan, pindah lagi, oper ke kantor pos. Suruh nunggu lagi 1,5 jam, belum dipanggil. Orang udah bertumpuk. Jadi saya sendiri di mobil memang tidak pakai masker, tapi masker ada. Apabila saya keluar mobil saya pakai masker. Jadi katanya walaupun sendiri menyetir, tidak ada orang lain, itu tetap kena denda. Guys, is it PSBB? Oh my god. Dan sekarang aku harus nunggu mau disidang atau mau disuruh bayar atau kerja sosial. Ini apaan? Pertamina rugi 11 triliun. Itu jelas, bisa terbuka datanya. Tetapi ketika indeks IHSG dikatakan merugikan negara 297 triliun, dengan sebuah pernyataan tiba-tiba dikatakan negara rugi 297 triliun. Kan kalau negara sudah rugi 300 triliun 297 gitu. Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal karena ini tata kata bukan tata negara. Hampir 300 triliun kira-kira lari gara-gara statement. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bagaimana mau disiplin, wong Car Free Day diadakan pada saat pelonggaran, harusnya kan Car Free Day ditiadakan. Pak Anies bilang Jakarta darurat harus PSBB lagi. Kemarin kemana aja waktu PSBB transisi, Pak? Malah ngasih izin demo RUU HIP ribuan orang. Kemarin kemana aja Pak waktu PSBB transisi? Malah kasih izin ratusan orang deklarasi kami di Tugu Proklamasi. Sekarang Bapak bilang Jakarta darurat harus PSBB lagi. Pret apa? Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu banyak yang tidak masuk akal akhir-akhir ini. Dan beliau itu memakai kata-kata, pintar merangkai kata-kata, membuat kabut. Menurut saya ini bisa jadi suatu pengalian isu. Saya melihat banyak sekali pengingkaran janji oleh Pak Anies Baswedan terhadap janji-janji beliau yang beliau buat sendiri ketika Pilgub DKI. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Ya kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Ingat 15% yang dari Ahok, ini sekarang nggak jelas ini. Ya, Ahok itu jelas semua. Hitam di atas putih. Nah ini sekarang gimana? Pertama, Gubernur Anies tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Ini nggak akuntabel, ini nggak transparan. Ingkar janji itu yang mana? Jadi siapapun yang nanti kita hadapi, apapun, dari manapun, mau temen, mau kawan, mau lawan, mau siapa, mau setan, kita tetap hadapi. Siapapun yang goyang Anies, kita akan goyang. Jadi ingat, apapun alasannya, kita akan tetap setia sampai akhir. Dalam dukung silakan. Ya, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam kemudian juga agama sebagai komoditas politik.
Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pilihannya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya karena sesama setan sekarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah 6 perangkat pengeras suara atau TOA untuk peringatan bencana kepada warga. Dengan anggaran yang disiapkan sebesar 4 miliar rupiah untuk 6 set TOA yang terdiri dari alat disaster warning system, stasiun ekspansi peringatan dini bencana, serta transmisi VHF radio. Menanggapi rencana tersebut,
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Antoni Winza beranggapan jika Pemprov DKI keliru dalam menentukan prioritas kerja yang seharusnya mengutamakan pencegahan banjir ketimbang peringatan dini. Menurutnya, hal itu justru menunjukkan telah terjadi kegagalan dalam pencegahan. Kalau misalnya kita mempermasalahkan sekarang kok jadi isunya peringatan dini, berarti seakan-akan ini sesuatu yang tidak bisa dicegah, jadi perlu diperingati. Ini kita nggak masuk ke sumber akar masalahnya. Masalahnya adalah kita harus adanya pencegahan, bukan cuma peringatan. Peringatan itu menunjukkan adanya kegagalan pencegahan. Antoni juga memperingatkan jika seluruh toa yang telah terpasang, sebagaimana yang telah dianggarkan jangan sampai bernasib sama, seperti pompa yang diistirahatkan sewaktu dibutuhkan. Sebagai contoh begini, jangan sampai nanti begitu kita udah punya banyak toa, udah dianggarkan, lalu nanti dikatakan maaf pada saat banjir toanya sedang diistirahatkan, lalu tidak digunakan. Seperti waktu itu katanya pompa diistirahatkan, itu sangat konyol menurut kami. Selain menyoroti prioritas Anies dalam mencegah masalah banjir, Antoni juga menyoroti kinerja Pemprov DKI dalam menangani masalah banjir. Ia berpendapat jika Pemprov DKI tidak siap dalam menghadapi banjir. Sekarang kalau memang udah siap, mana pompanya kok masih banyak yang rusak, masih banyak yang katanya solarnya habis, masih banyak yang katanya pompanya kerendam. Dan kenapa baru 2 tahun ini katanya kurang toa, maka ditambahkan toa, kenapa baru sekarang? Ketika mengarahkan sesuatu yang baru, ketika sudah terjadi bencana, itu menunjukkan ketidaksiapan terhadap bencana. Maka kita harus kembali fokus kepada pencegahan bencana sebelum terjadi. Mengenai pemasangan toa tersebut terdapat perbedaan pandangan sistem antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggota TGUPP DKI. Sebagaimana yang diberitakan, jika pemasangan 6 set toa tersebut tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System BPBD Jakarta. Namun hal itu ditentang oleh anggota TGUPP DKI Muslim Muin. Kalau toa jadi Early Warning System, 7 hari main toa. Kenapa baru sekarang toa-toa tersebut baru dipasang? Dia nggak ngerti Early Warning System ini. Bapak yang nggak menjawab pertanyaan saya. Kenapa itu toa dipasang sekarang? Kenapa tidak dipasang 2 bulan, 3 bulan yang lalu? Itu pertanyaan saya. Loh, bukan saya yang jawab. Bapak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memerintahkan pada petugas kelurahan untuk keliling kampung menggunakan toa atau pengeras suara sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana. Dengan alasan, jika peringatan dini hanya melalui smartphone, tidak semua warga akan mendapatkan informasi. Kita sejak kemarin tuh review SOP yang selama ini ada. Dan salah satu hal yang akan diterapkan baru adalah bila ada kabar, maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, tidak melalui jenjang. Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Karena kemarin pada malam itu pemberitahuan diberitahu, tapi karena malam hari diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi. Pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, informasi mengenai banjir dapat diakses melalui aplikasi bernama Pantau Banjir yang telah diluncurkan pada 20 Februari 2017. Aplikasi tersebut memiliki fitur siaga banjir yang dapat memberikan informasi tentang ketinggian air sungai dan dapat mengirimkan peringatan dini banjir ke pengguna. Namun sayangnya, fitur itu justru tidak ada lagi pada versi 3.2.8 hasil update 13 Januari 2020. Anggota DPRD DKI William Aditya Sarana yang juga dari fraksi PSI mengomentari penggunaan toa sebagai peringatan banjir. Menurutnya, Jakarta mengalami kemunduran dalam sistem peringatan dini bencana karena menggunakan pengeras suara mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia Kedua. Urus tilang anak gua, ya nggak? Begini mau PSBB, ya nggak? Macet begini tuh, lihat tuh semua tuh orang begitu banyak. Boro-boro PSBB, ngurus tilang aja dioper-oper dari kejaksaan, pengadilan, pindah lagi, oper ke kantor pos, suruh nunggu lagi 1,5 jam, belum dipanggil. Orang udah bertumpuk, malahan kena corona semua. Dasar gubernur PA, kantor pos Pasar Baru nih, ya nggak? Gubernurnya gubernur PA, ngatur nggak bisa ngatur. Ngurus SIM aja kena tilang mesti 3 minggu, bayar ngantri, fotokopi ngantri. Dasar gila, ya nggak? Gubernur PA, ya nggak? Kalau dibilang gubernur pengaturan otoritanya Jakarta PA, ya nggak? Stres.
ya nggak? PA. Nah, tuh lihat nggak? Udah begitu banyak, ya nggak? Dasar PA, gubernur PA ngaturnya, ya. Kebanyakan orang tuh, ya tuh, belum di dalam lagi, ya nggak? Stres. Guys, jadi aku tadi ketangkep gara-gara di mobil sendirian. Terus aku karena pengap kan, terus mau bernafas dikit cuman gini, ditangkep dong. Dan sekarang aku berada di posko terpadu kayak gini tempatnya. Dan malah ini sebenarnya tuh rame orang, mereka malah lebih lagi, nggak PSBB, nggak apa. Dan aku yang lagi sehat disuruh ke sini untuk duduk dan berkerumun dengan mereka semua. Menurut kalian ini apaan ya? Aneh banget. Terus nggak tahu ini suruh apa, suruh ngantri taruh di situ, sedangkan aku ada meeting jam 9. Bete banget nggak? Guys, is it PSBB? Oh my god. Dan sekarang aku harus nunggu mau disidang atau mau disuruh bayar atau kerja sosial. Ini apaan? Tadi itu aku sendirian kayak gini, bener-bener gak ada orang. Nah, terus aku bernafas dikit nih ya, ketangkep dong. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati selama di mobil, pakai terus maskernya harus posisi on. Sorry nih, aku biasanya nggak pernah ngepost sesuatu yang non coffee, terus sekarang jadi curhat banyak banget pula. Cuman gini sih, maksudnya menurut aku ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan ulang. Dan harapannya sih pemerintah bisa lebih bijaksana ya untuk memberlakukan hal-hal ini gitu loh. Karena masa kalau di mobil sendirian jelas gak ada siapa-siapa, kita mau nularin siapa dan ditularin siapa, itu kok harus pakai masker dan kita ditangkap. Tapi setelah itu digiringnya justru ke tempat yang rame, penuh kerumunan, dan mereka pun gak melaksanakan protokol PSBB gitu loh. Jadi menurut aku itu sesuatu yang perlu dibenahi lah. Makanya kenapa kalau mau dibilang ya mungkin aku nih lebih parno terhadap pandemi ini gitu loh. Jadi pas digiring ke sana aku tuh aduh pokoknya gimana ya, jadi takut gitu loh. Takut karena itu kerumunannya orangnya banyak banget. Tadi aku sempat kasih masukan ke para petugasnya supaya mereka pun jaga jarak, ikutilah protokol PSBB, jangan berkerumun gitu. Jadi supaya kita-kita yang ditangkap yang sendirian di mobil itu juga nggak parno ketika mau ke pos. Ya, hari ini dapat denda 100.000 katanya tidak pakai masker. Jadi saya sendiri di mobil memang tidak pakai masker, tapi masker ada. Apabila saya keluar mobil saya pakai masker. Jadi katanya walaupun sendiri menyetir tidak ada orang lain itu tetap kena denda, tetap kena sanksi. Nah, jadi ini buktinya saya 100.000 hari ini kena denda. Yang anehnya peraturan ini kata petugas, apabila merokok misalnya di tempat umum, itu boleh saja asal jaga jarak. Sedangkan saya sendiri di dalam mobil, tidak ada orang lain, kaca tertutup ber-AC, itu membahayakan orang lain katanya. Jadi akhirnya kena sanksi. Jadi mohon ini sampaikan kepada Ibnu Sina, wali kota, ini betulkah peraturan ini atau dikoreksi lagi? Pertamina rugi 11 triliun. Itu jelas, bisa terbuka datanya. Tetapi ketika indeks IHSG dikatakan merugikan negara 297 triliun, dengan sebuah pernyataan tiba-tiba dikatakan negara rugi 297 triliun. Kan gak logik. Seolah-olah masyarakat semuanya bodoh hanya untuk mendiskreditkan Anies, maka dibuatlah angka-angka yang sedemikian rupa. Dan itu ngawur. Bagaimana? Perdagangannya 6 atau 7 triliun sehari. Tiba-tiba angka kerugiannya katanya 300 triliun. Coba logikakan. Bagaimana caranya? Jadi saya kecewa sekali dengan kalimat-kalimat kalangan pengambil kebijakan itu. Yang seolah kalau ada cara untuk menunggangi, langsung ditunggangi. Dan itu tanpa ada penjelasan yang mencerahkan kita gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi luar biasa itu persoalan IHSG yang juga
sangat luar biasa mirisnya, tingkat kematian kok tidak ada yang komentari. Dari situ kita bisa melihat kemana keberpihakan orang-orang yang kita berikan amanat untuk mengurus hidup kita itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa rumah sakit kita tidak terbatas. Ya mungkin tidak terbatas. Kalau rumah sakit Pulau Galang itu mungkin sudah jadi. Saya nggak tahu juga itu rumah sakit Pulau Galang sampai mana sekarang. Kalau di Jakarta sudah pasti terbatas. Kalau di Jakarta. Baik kapasitasnya maupun tenaga medisnya. Sudah sangat amat terbatas. Terus berani menyatakan bahwa rumah sakit kita tidak terbatas. Itu logikanya juga sangat luar biasa ngawur. Kedua. Yang ketiga, saya ingin bicara hal-hal yang di perbincangan di luar kita aja, di luar sini. Kita tahu kok isi rapatnya. Saya tahu. Beberapa teman di lingkaran Anies tahu. Tidak ada satupun yang bicara, sok tahu, mengatakan, menulis di Twitter. Enggak ada. Kita diam. Karena kita semua tahu bahwa kita sedang fokus menyelamatkan nyawa manusia. Tiba-tiba ada orang menulis, dia katakan bahwa Anies kelagapan pada saat ditanyakan tentang PSBB total. Kesannya dia mendapat bocoran rapat dan info valid. Sementara tidak ada satu kata pun dari Anies pada saat konferensi pers menyatakan PSBB total. Kok video rapat itu seperti apa? Biar masyarakat menilai. Kan tapi jadi tidak baik. Tadi Pak Ridwan Kamil menyatakan bahwa jangan melihat dari sisi kacamata politik. Kita tidak mau melihat dari kacamata politik. Kita mau melihat dari kacamata kemanusiaan. Kita diam. Kita tidak mau bicara. Tapi ada orang-orang merasa berada dalam lingkaran kekuasaan, merasa punya info valid, nulis di Twitter yang isinya memojokkan Anies. Yang sangat bisa sekali kita lawan. Kalau begitu terus kapan kita selesainya? Ketika Anies menyatakan tingkat kematian persentasenya turun, tapi jumlah orang meninggal itu meningkat, itu kan persoalan persentase. Ketika 100 orang kena corona, 10 yang mati jadi kan 10%. Ketika 3.000 orang yang meninggalnya 150, itu kan jadi 5%. Tapi kan jumlah kematiannya naik, persentasenya menurun. Kalimat sederhana seperti itu dijadikan bahan bulian, dibuat di Twitter, dimuat di YouTube-nya, dimuat di mana-mana. Kita bicarakan dengan luar biasa, bukan kita ya, di luar sana dengan luar biasa. Yang isinya luar biasa, ya saya nggak mengatakan dungu nggak, saya cuma mengatakan otak dikit. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies menyatakan ada corona di Jakarta? Kalian bully habis-habisan. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies bilang akan membangun laboratorium? Hari ini ada puluhan laboratorium udah ada. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies ingin melaksanakan lockdown atau menjadi PSBB? Kalian bully habis-habisan. Belum melakukan penerapan PSBB di Jakarta itu harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat. Karena efek dari PSBB itu tentu saja sangat berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia ya. Karena Jakarta itu adalah pusat perekonomian Indonesia. Ini yang harus dicatat terlebih dahulu. Yang kedua kan ketika ada pelonggaran PSBB, seharusnya Pemprov DKI Jakarta itu tidak melepas begitu saja, tetapi harus benar-benar tetap menjaga masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan social distancing. Bagaimana mau disiplin? Wong Car Free Day diadakan pada saat pelonggaran, harusnya kan Car Free Day ditiadakan. Ya kan, ini kan menunjukkan bahwasanya pemerintah DKI Jakarta ini sangat reckless terhadap bagaimana menanggulangi COVID-19 ini. Akibat pengumumannya Gubernur Jakarta PSBB, hari ini kan pasar saham rontok. Artinya kan tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Padahal menurut PP berapa itu ya, sama Kepres itu kan bahwa penerapan PSBB itu harus seizin pemerintah pusat untuk mensinkronkan antara kebijakan penanggulangan COVID di pusat dengan di daerah. Ya sampai hari ini aja Kabupaten Lebak contohnya belum berani menerapkan PSBB karena belum ada izin dari pusat. Ya kan, karena apa yang dikatakan Gubernur Jakarta kemarin akan
melakukan PSBB kembali, itu dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, ya. Artinya kita baru saja keluar dari lautan krisis. Nah, ini kita baru mau keluar bernapas, tahu-tahu ada hal-hal pengumuman PSBB yang tidak dikoordinasikan, saya rasa, dengan Komite Penanggulangan COVID. Ya, yang pasti akan berpengaruh besar ya, tadi yang saya katakan dari awal, terutama terhadap masalah perekonomian, ya, itu akan berpengaruh besar sekali terhadap keadaan ekonomi nasional kita, yang kemarin sudah pertumbuhan ekonominya minus, yang kuartal 3 ini mungkin akan jauh lebih minusnya kalau Jakarta dilakukan PSBB total. Ya, yang saya sayangkan adalah ketika ada relaksasi PSBB di Jakarta, tidak ada dari Pemprov DKI itu sense of crisis, menjaga agar jangan sampai penyebaran corona ini bertambah, ya. Artinya selama di Jakarta ini tidak ada tuh misalnya Satpol PP atau polisi atau tentara yang bekerja sama dengan Pemprov mengingatkan warga pendatang ke Jakarta atau warga Jakarta atau orang yang duduk di restoran untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang tadi saya katakan bulan Juni kok ada Car Free Day. Nah, itu kan artinya Pemprov DKI sudah menganggap bahwasannya ketika ada PSBB terus jumlah korban terpapar COVID menurun, dilepas begitu saja tanpa kedisiplinan. Inilah yang menyebabkan akhirnya naik kembali jumlah yang terpapar COVID di DKI. Gubernur ini akan berkoordinasi dengan pusat loh. Sebelum berkoordinasi jangan ngumumin dulu, koordinasi dulu dengan pusat. Apakah pusat mengizinkan untuk dilakukan PSBB, baru diumumkan. Ya, dengan diumumkan langsung begini kan masyarakat menjadi panik. Yang saya takutkan dengan adanya pengumuman seperti ini, nantinya ya ada pembelian besar-besaran sembako di Jakarta. Borong total ya kan, karena semua ini kan unpredictable. Kita nggak tahu PSBB-nya sampai kapan. Kita mau PSBB juga kan harus siapkan yang namanya dana. Berapa yang harus kita siapkan Pemprov DKI ini nanti untuk bisa dengan adanya PSBB ini, berapa bansos yang harus disiapkan. Lah ini kan jadinya kerja nggak pakai program ya, yang jelas ya kan, artinya konsultasi dulu dengan pemerintah pusat, baru umumkan. Jangan sekarang sebelum koordinasi dengan departemen-departemen terkait di pemerintah pusat, langsung umumkan. Lah masyarakat kan Jakarta jadi lebih panik. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Jadi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno.
Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link